Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat mudi? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik pada episode kali ini ya. Masih seputaran tentang cinta. Emang sih kalau cinta dibahas gak ada habisnya ya. Kita akan membahas tentang rumus teori cinta. Cinta itu kayak gimana sih menurut para ahli, para pakar-pakar cinta? Dan gimana juga cinta itu jika dilihat dari berbagai macam sudut pandang ilmu pengetahuan. Semisal dari sudut pandang matematika, fisika, atau ilmu ekonomi mungkin. Sahabat mudi penasaran? Oke, tanpa menunggu lama-lama langsung saja kita bahas dan kupas pada Muda Mudi episode kali ini. Sahabat mudi, apa sih itu cinta? Bagaimana sih kamu memahami cinta? Dan bagaimana juga kamu menyikapi cinta? Wah, segmen baru aja dimulai udah diberundung dengan pertanyaan tentang cinta dan seputar-putar tentang cinta ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti tadi pasti amat sering dilontarkan sahabat mudi di dunia yang penuh hingar-bingar cinta ini. Tapi tahukah kamu kalau cinta itu amat sangat rumit dan sangat membingungkan? Karena urusan cinta seringkali bercampur aduk dengan perasaan positif dan negatif setiap insan yang tentunya masih punya hati di dunia ini. Sahabat mudi pasti pernah bertanya-tanya tentang apa itu cinta. Mungkin salah satu dari kalian ada yang tahu apa artinya? Sepanjang sejarah peradaban manusia, salah satu teori yang belum mampu dirumuskan dengan pasti adalah teori tentang cinta. Memang, cinta termasuk benda yang abstrak. Namun, banyak juga hal-hal abstrak yang ada di dunia ini bisa dirumuskan teorinya dan dapat diterima oleh akal sehat, tetapi enggak dengan cinta. Banyak orang yang telah menulis buku tentang cinta, tapi enggak pernah diuraikan secara lengkap dan mendetail. Sulit memang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan cinta secara terurai karena keterbatasan daya pikir dan imajinasi manusia. Namun, sebagai makhluk yang dianugerahi oleh akal dan cinta, gak ada salahnya kalau kita mencoba menguraikan cinta secara teoritis. Oke, sahabat mudi, pada kesempatan episode kali ini aku coba membahas beberapa teori tentang cinta dari beberapa para ahli. Kita simak sama-sama. Teori cinta Erich Fromm. Erich Fromm adalah seorang psikolog berkebangsaan Jerman yang lahir pada tahun 1900. Beliau telah menciptakan beberapa buku tentang psikologi manusia yang sudah diakui oleh dunia. Salah satunya juga membahas tentang permasalahan cinta. Ia membagi cinta menjadi beberapa jenis, di antaranya antara lain cinta persaudaraan, love of all humanity, parental atau cinta kepada anaknya, cinta erotisme yang berhubungan dengan gairah, cinta kepada diri sendiri, self love, dan religious love, cinta kepada sang pencipta. Erich Fromm juga menciptakan beberapa pepatah cinta. Satu di antaranya mengatakan bahwa cinta yang belum dewasa mengatakan, aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu. Sedangkan cinta yang telah dewasa mengatakan, aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu.
Teori cinta Sigmund Rubin. Sigmund Rubin merupakan seorang psikolog sosial dari Universitas Harvard. Telah melakukan berbagai macam penelitian tentang kehidupan sosial manusia. Salah satunya adalah tentang skala cinta. Dalam jurnal penelitiannya, Sigmund Rubin berpendapat bahwa cinta romantis punya 3 unsur, yaitu keterikatan, attachment, kepedulian, caring, dan keintiman, intimate. Hasil penelitiannya menguraikan bahwa perasaan teman memiliki skor yang paling tinggi, sementara perasaan terhadap kekasih memiliki nilai tinggi pada skala mencintai. Selain itu, ia juga menyatakan seorang yang jatuh cinta 75% saling berpandangan dengan satu waktu. Teori cinta Elaine Hadfield. Elaine adalah seorang profesor yang mengajar kuliah psikolog di Universitas Hawaii, Amerika Serikat. Menurut beliau, cinta terbagi atas 2 tipe, yaitu cinta kasih sayang, compassionate love, dan gairah cinta, passionate love. Cinta kasih sayang memiliki ciri saling keterikatan, sama-sama menghargai, kepedulian, dan rasa percaya. Sementara itu, cinta yang berdasarkan passionate love adalah bersifat fana karena dipengaruhi oleh faktor ketertarikan fisik. Ciri-ciri dari cinta tipe ini adanya daya tarik emosi yang intens, kecemasan, dan sensualitas. Menurut Elaine, cinta merupakan perpaduan antara kenyamanan dan rasa kasih sayang yang juga dilandaskan atas gairah tersebut. Teori cinta John Lee. John Lee dalam buku klasiknya yang berjudul The Colors of Love menganalogikan tipe cinta seperti roda atau lingkaran warna, atau istilahnya color circle. Dalam buku tersebut dijelaskan 3 jenis cinta, yaitu eros, ludus, dan storge. Eros merupakan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap seseorang yang dianggap ideal. Ludus menganggap cinta hanya sebatas permainan, perasaan belaka. Sedangkan cinta yang hanya sebatas persahabatan lebih dikenal dengan istilah storge. Oke sahabat Mudi, itu dia tadi beberapa teori-teori cinta dari beberapa pakar-pakar cinta yang tentunya udah kompeten banget ya di bidangnya. Oke, kita melangkah ke segmen selanjutnya. Di segmen selanjutnya kita akan bahas apa itu cinta menurut beberapa ilmu pengetahuan. Penasaran? Yuk kita lanjut ke segmen berikutnya. Menggali tentang makna cinta memang gampang-gampang susah. Mungkin sampai saat ini, sampai detik ini, gak ada satupun seorang ahli yang bisa menyimpulkan arti sebuah cinta dalam satu konsep yang tepat dan baku. Aku pun juga masih belum bisa mendefinisikan tentang apa itu cinta. Karena jika didefinisikan, maka itu pasti bukan namanya cinta. Oke, pada segmen ini Muda-mudi kali ini akan menyajikan makna cinta yang diperoleh dari beberapa anak jenius yang lagi pusing belajar dan ngafalin teori dan rumus fisika. Oke sahabat Mudi, arti cinta menurut ilmu fisika akan aku hadirkan buat Anda semuanya. Cinta adalah sebuah usaha kesetiaan. Sahabat Mudi tentu pernah tahu yang namanya Isaac Newton kan? Itu loh, sang penemu hukum gravitasi bumi yang terinspirasi dari buah apel yang jatuh. Isaac Newton, seorang ilmuwan dari bidang matematika dan fisika yang berasal dari Inggris, telah menciptakan berbagai teori dan rumus yang menjadi dasar dalam perkembangan beberapa ilmu eksakta di dunia. Salah satu konsep atau hukum yang kita pelajari di SMP dan SMA yaitu hukum gerak Newton 1 yang berbunyi
Setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan atau tetap, kecuali jika ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Kalau tidak salah dapat diartikan seperti ini. Suatu benda akan tetap diam selamanya jika tidak gaya yang mendorongnya bergerak, atau suatu benda yang tetap bergerak selamanya jika tidak ada gaya yang mencoba membuatnya berhenti bergerak. Lalu tentunya sahabat Mudi pasti berpikir, apa sih hubungannya antara cinta dengan hukum Newton tersebut? Nah, dari hukum gerak tersebut dapat didefinisikan bahwa cinta itu bermakna usaha kesetiaan. Jika kamu menjalin cinta dengan seseorang, maka cintamu akan tetap langgeng, berjalan lurus, selama gak ada gaya lain atau energi cinta lain yang bekerja pada hubungan cintamu. Agar jalinan cinta kamu tidak berhenti bergerak karena ada energi lain, maka dibutuhkan sebuah usaha agar resultan gaya dari cinta yang lain itu menjadi nol. Dan salah satu usahanya adalah menciptakan gaya kesetiaan. Cinta itu abadi. Cinta tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Cinta itu abadi. Hal ini sesuai dengan teori fisika bidang termodinamika yang tentunya pernah kamu pelajari tatkala duduk di bangku SMA. Isinya tentang hukum kekekalan energi, di mana disebutkan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi dapat berubah ke bentuk-bentuk yang lain. Demikian halnya dengan cinta ya Sobat Mudi. Kita sebagai makhluk hidup tidak dapat menciptakan cinta dan juga memusnahkan cinta. Jika ada seorang profesor yang bisa menciptakan robot yang di dalam softwarenya ada program cinta, maka teori ini akan gugur dengan sendirinya. Kita terlahir sudah dibekali cinta oleh Allah yang Maha Kuasa, dan akan tetap kita bawa setelah kita mati. Jadi sama seperti energi hidup, matinya cinta ditentukan oleh Sang Pencipta. Cinta adalah energi. Definisi cinta ini diperoleh oleh rumus teori mekanika kuantum yang bentuknya E sama dengan H kali F, di mana E adalah energi, H adalah tetapan Planck, dan F merupakan frekuensi cahaya. Kemudian rumus-rumus tersebut diturunkan menjadi E sama dengan H dikali F, di mana E adalah energi cinta, H adalah harapan, dan F merupakan formula. Jadi cinta akan bersinergi jika kita selalu punya harapan yang diformulasikan pada ukuran yang tepat. Atau dalam rumus turunan lainnya diartikan sebagai berikut. E sama dengan H dikali F, di mana E adalah energi cinta, H adalah harta, dan F merupakan fulus atau uang. Jadi sahabat Mudi, cinta akan bersinergi jika ada harta dan fulus. Wah, ini rumus versi matrik kelihatannya ya. Cinta itu relatif. Cinta merupakan sesuatu yang tidak baku atau absolut. Hal ini didasari oleh teori relativitas yang diciptakan oleh seorang fisikawan ternama yang bernama Albert Einstein. Siapa sih yang gak kenal seorang Albert Einstein? Relativitas ini mengacu pada titik acuan dari mana kita berpijak. Karena teori ini, cinta juga merupakan suatu relativitas di mana antara jarak cinta dan benci gak dapat dibedakan dan bisa berubah hanya dalam sekejap mata.
Sahabat Mudi, mengupas tentang makna cinta memang gak pernah ada habis-habisnya. Banyak orang yang telah menguraikannya dengan berbagai arti, mulai dari arti yang serius sampai yang sekedar main-main. Termasuk diriku ya, yang mencoba menggali arti cinta dari sudut pandang yang lain. Pada segmen ini gak hanya dari sudut pandang rumus dan teori fisika aja, ternyata cinta juga bisa dihitung dan dilihat dari sudut pandang matematika. Sahabat Mudi, mari kita bahas, kita kupas sama-sama. Inilah kajian makna cinta versi matematika. Cinta adalah sesuatu yang tak terhingga. Sahabat Mudi tentu sudah tahu tentang pelajaran bilangan pecahan dan pembagian. Materi ini merupakan bagian dari matematika dasar yang telah kita pelajari sejak di sekolah dasar. Dalam submateri tertentu ada pembagian yang hasilnya gak bisa kita peroleh, yaitu suatu bilangan bulat yang dibagi dengan 0. Kita misalkan 7 dibagi 0. Ternyata hasilnya adalah bilangan tak terhingga. Demikian juga berlaku dengan cinta. Cinta akan bernilai tak terhingga ketika kamu mampu mengosongkan hatimu untuk cinta yang bulat dan murni. Cinta adalah double power. Dalam konsep persamaan kuadrat yang ditulis dalam bentuk x kuadrat plus x plus c sama dengan 0, umumnya akan diperoleh dua penyelesaian yang menjadi alternatif pemecahan masalah. Alternatif tersebut adalah kekuatan ganda. Demikian juga dengan cinta. Kita sebagai faktor X akan memiliki double power dan berkekuatan kuadrat jika mempunyai cinta yang tulus dan bulat. Dengan cinta, manusia akan bisa mempunyai kekuatan yang gak pernah diduga. Cinta adalah simetris. Sahabat Mudi tentu tahu lambang cinta yang diwujudkan dalam bentuk jantung atau hati. Karena cinta memang bersumber dari hati dan dirasakan oleh jantung. Tatkala kita cemburu, tentu yang merasa sakit adalah hati, dan yang bergetar lebih dulu adalah jantung. Jika kita gambarkan lambang jantung atau hati dalam pelajaran geometri matematika, maka dibutuhkan dua buah garis yang berbentuk kurva melengkung. Dua kurva tersebut berasal dari satu titik yang kemudian juga akan bertemu pada satu titik. Jika dilihat, maka tampak sebuah gambaran yang simetris. Ya, walaupun dalam cinta hidup kita menjadi berliku-liku seperti kurva, tapi dengan cinta hidup kita akan menjadi simetris atau seimbang. Kurang lebih gitu deh maknanya. Cinta adalah irasional. Mungkin sahabat Mudi yang pernah duduk di bangku SMA pernah mempelajari bilangan irasional. Bilangan irasional itu adalah bilangan real yang hasil baginya gak pernah berhenti atau habis. Contohnya pi 22/7 dan akar kuadrat 2 yang hasilnya adalah 1,4142135 dan panjang banget ke belakangnya. Begitupun juga dengan cinta. 2 tambah 2 hasilnya bisa 4 atau 40. Sesuatu yang termasuk irasional. Cinta itu bisa gak masuk akal loh. Karena sakit sedikit ujungnya bisa masuk rumah sakit. Oke Sobat Mudi, itulah ragam cinta dalam dunia matematik. Semoga Sahabat Mudi sukses dalam hitung-hitungan cintanya ya. Sahabat Mudi, sudut pandang fisika udah. Dari matematik juga udah. Ilmu ekonomi juga gak mau ketinggalan dong. Lalu bagaimana ilmu ekonomi dan akuntansi memandang apa itu cinta? Sahabat Mudi penasaran? Oke, inilah sudut pandang cinta
dari sudut ekonomi. Kita bahas dan kupas sama-sama di segmen yang terakhir ini. Cinta dalam hukum permintaan dan penawaran. Cinta emang sejalan dengan hukum ekonomi ini loh. Dalam hukum permintaan dan penawaran dijelaskan bahwa semakin banyak jumlah permintaan, maka harga akan cenderung naik. Dan sebaliknya ya Sobat Mudi, jika penawaran semakin banyak, maka harga menjadi turun. Begitupun juga dengan cinta. Semakin banyak jumlah permintaan cinta yang tertuju kepada kamu, maka semakin tinggi harga cinta kamu. Sebaliknya, jika semakin banyak tawaran yang kamu tawarkan kepada banyak orang, maka nilai cintamu akan sedikit rendah. Atau kata lainnya, gak laku-laku tuh. Cinta dalam neraca ekonomi. Neraca ekonomi adalah gambaran singkat dari suatu keadaan ekonomi, umumnya menyangkut tentang transaksi-transaksi tertentu. Secara garis besar, neraca ekonomi digambarkan dalam debit dan kredit. Neraca yang bagus harus menggambarkan keseimbangan, yang artinya nilai debit harus sama dengan kredit. Untuk urusan asmara nih, neraca antara cinta yang dikeluarkan harus sama dengan cinta yang diterima. Jika neraca cinta yang dikeluarkan lebih besar, sementara neraca penerimaan cinta bernilai 0, maka disebut neraca negatif atau defisit. Artinya cintanya bertepuk sebelah tangan tuh. Jika sepasang kekasih saling mencurahkan cinta yang sama besar, maka akan tercipta neraca yang sehat, seimbang, atau dengan kata lain sebuah keharmonisan dalam cinta. Cinta dalam teori hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1 menjelaskan tentang tingkat kepuasan terhadap pemenuhan suatu barang. Dijelaskan bahwa jika suatu kebutuhan manusia dipenuhi secara berangsur-angsur dan terus-menerus, maka kepuasan makin lama makin berkurang dan akhirnya dicapai kepuasan atau kejenuhan. Misalnya, saat kita haus, segelas air yang pertama dan kedua terasa sangat nikmat. Kemudian air yang ketiga udah agak biasa, dan akhirnya minum air pada gelas kelima terasa menyenuhkan. Demikian juga dengan halnya cinta, sahabat Mudi. Cinta bagi sebagian orang saat awalan pacaran terasa sangat indah banget dan luar biasa deh pokoknya. Diminta jemput jam 8, jam 7 udah dateng. Diminta beliin martabak, dibawanya pizza yang mahal. Tapi seiring berjalannya waktu, apalagi udah lama nikah, diminta untuk beli sabun mandi, paling-paling disuruh beli sendiri. Sahabat Mudi, selesai sudah pembahasan kita tentang rumus-rumus cinta, juga cinta dari sudut pandang ilmu ekonomi, fisika dan matematik. Gimana? Seru bukan? Semoga episode Muda-Mudi kali ini bisa membawa manfaat buat sahabat Mudi semua. Jangan lupa untuk subscribe, like. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda-Mudi channel. Juga komen, kritik dan saran kamu di kolom komentar. Kami tunggu. Bagikan link kepada teman-teman sahabat Mudi semuanya ya. Keep health and sampai jumpa lagi di Muda-Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.